berapa lama kita tidak menggunakan buku bahasa Indonesia? Untuk itu, teacher ajak lagi kita membuka buku bahasa Indonesianya. Dan hari ini kita buka pada halaman 19. Kita masuk di tema 3 dengan judul Bertualang di Kalimantan. Ada yang tahu Kalimantan itu di mana? Kalimantan adalah salah satu pulau yang terdapat di Indonesia. Nah, di sini pada halaman 19 bisa kita lihat inilah peta Indonesia. Di sini ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Ini merupakan bagian-bagian dari pulau yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai Pulau Kalimantan sesuai dengan judul tema 3 yaitu Bertualang di Kalimantan. Sebelum kita masuk ke Kalimantan, di Kalimantan ini sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Ada Kalimantan Tengah, ibu kotanya adalah Palangkaraya. Kalimantan Timur, ibu kotanya Samarinda. Kalimantan Selatan, ibu kotanya Banjarmasin. Kalimantan Barat, ibu kotanya Pontianak. Dan Kalimantan Utara, ibu kotanya Tanjung Selor. Nah, hari ini semua 5 daerah di Kalimantan ini akan kita pelajari. Kita akan bertualang di sini. Oke, buka bukunya di halaman 20. Di halaman 20 ada bacaan yang pertama yaitu kudapan khas Pontianak. Coba kita lihat Pontianak di Kalimantan apa? Pontianak terdapat atau ibu kota dari Kalimantan Barat. Berarti di halaman 20 kita berada di Kalimantan Barat. Oke, kita pelajari dulu. Perhatikan bacaan yang akan kita bacakan ini ya. Judulnya adalah kudapan khas Pontianak. Bibiku punya 2 anak, namanya Petru dan Gareng. Kalau kita ke Pontianak, jangan lupa makan pisang goreng. Coba kamu tengok belakang, ada ibu penjual santan. Mari kita beli pengkang, kudapan enak dari beras ketan. Lihat uang jangan diambil, mungkin itu punya Pak Bagas. Mari kita turun dari mobil untuk mampir makan bubur pedas. Kucingku berlari ke sana ke sini, mengejar sepeda di jalan raya. Cuaca sedang panas begini, enaknya minum es lidah buaya. Nah, bacaan yang teacher baca tadi itu bukan sebuah cerita, melainkan sebuah pantun mengenai kudapan khas Pontianak. Ada yang tahu kudapan? Kudapan itu adalah cemilan atau makanan khas, makanan ringan dari Pontianak. Tadi dia bilang apa saja? Yang pertama ada pisang goreng khas Kalimantan atau khas Pontianak. Ada juga pengkang, ada juga bubur pedas, ada es lidah buaya. Nah, banyak sekali ya. Seperti misalnya ada orang yang sedang berkunjung atau bermain ke Palembang. Palembang kan tadi dibilang terletak di Sumatera. Jadi dia pasti akan mencoba makanan khas atau kudapan khas dari Palembang. Nah, untuk itu di tema 3 ini kita akan belajar kudapan khas yang ada di Kalimantan, khususnya di Pontianak. Oke, di halaman 21 ada lagi kudapan-kudapan khas dari Pontianak tersebut. Salah satunya ada yang tahu? Ini yang disebut dengan pengkang. Ini yang disebut dengan kue bingke. Kalian boleh cari, ini sebut namanya kue bingke. Kalian boleh cari nama-nama yang ini apa saja. Kalau sudah tahu bisa dituliskan namanya di bawah atau di atas gambar. Oke, lanjut. Nah, di halaman 22 ada gambar Doni dan Nesia yang diajak bermain ke hutan. Nah, perlu anak-anak tahu, biasanya di hutan Kalimantan itu banyak terdapat apa ini? Banyak terdapat monyet atau mungkin orang hutan. Karena di sana monyet dan orang hutan masih dilindungi ya di hutan tersebut. Nah, di sana kita bisa lihat ada yang bernama Dido, ada yang bernama Nini, ada Bim Bim, ada Tutu, ada Koki,
sana ada pertanyaan, apa yang dilakukan Dido? Coba tunjuk, mana sih yang namanya Dido? Mana yang Dido? Apa yang dilakukan Dido? Dido sedang menjaga babynya, menjaga anaknya ya, dia juga punya anak. Lalu apa yang dilakukan Nini? Nini lagi apa sih? Coba kita lihat. Nini lagi makan. Dia mau makan apa? Mau makan buah apel. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang dipegang Tutu? Mana Tutu? Tutu. Mana tunjuk mana Tutu? Tutu yang ada di atas pohon, teacher. Tutu pegang apa? Tutu lagi berayun-ayun di ranting pohon atau di dahan pohon. Lalu di mana Koki tertidur? Mana yang namanya Koki? Koki tertidur di bawah pohon ya. Lalu siapa yang memiliki pisang paling banyak? Siapa yang paling banyak punya pisang di gambar ini? Yang memiliki pisang yang paling banyak adalah Bim. Jadi Bim yang paling gendut. Lalu ada pertanyaan lagi. Siapa nama orang hutan yang bertubuh paling besar? Ada berapa? Coba kita hitung yang besar ya. Yang pertama ada Dido, ada Bim, dan juga Koki. Jadi ada 3. Tapi yang bertubuh paling besar adalah Bim. Nah, jadi di sini Doni dan Nesya di hutannya lagi bermain atau bertemu dengan orang hutan yang ada di Kalimantan. Oke? Kita lanjut ke halaman 25. Nah, di sini petualangan Doni dan Nesya belum selesai. Mereka masih berpetualang. Sudah seminggu Doni dan Nesya bertualang di Kalimantan. Lama ya, 1 minggu. Kemana saja mereka? Nah, di sana ada disebut yang pertama, dia pergi ke Danau Sentarum. Danau Sentarum berada di Kapuas Hulu. Danau ini diapit oleh pegunungan. Pada musim hujan, air danau akan merendam hutan. Akan tetapi, saat musim kemarau, danaunya akan menjadi kering. Kalau kamu berkeliling di Danau Sentarum, kamu akan melihat pemandangan yang sangat indah di sekitar danau. Oke, yang pertama, Doni dan Nesya pergi ke danau yang bernama Danau Sentarum. Lalu yang kedua, Pasar Apung Muara Kuin. Senangnya Doni dan Nesya berbelanja sayur di Pasar Apung. Pasar Apung terletak di kota Banjarmasin. Nah, Banjarmasin berarti di Kalimantan Selatan. Setelah dari Pontianak, dia pergi ke Banjarmasin. Setelah dari Kalimantan Barat, Doni dan Nesya melanjutkan perjalanan ke Kalimantan Selatan. Ada yang tahu Pasar Apung? Pasar Apung itu pasar yang berada di atas perahu dan perahunya berada di atas sungai. Ya, enak gak teacher belanja di tempat Pasar Apung? Mungkin enak, tapi mungkin yang takut air bakal tidak merasa enak, bakal merasa aneh mungkin ya. Tapi di sini sudah menjadi ciri khas atau tradisi di Banjarmasin ya. Lalu lanjut, kera ekor panjang di Pulau Kembang. Nah, selain monyet dan orang hutan, ada juga kera. Mereka, Pulau Kembang merupakan tempat tinggal kera-kera yang berekor panjang. Doni dan Nesya senang sekali karena mereka bisa memberi makan kera-kera. Kalau kamu ingin berwisata ke sini, kamu dapat naik perahu motor dari tepi Sungai Barito. Jangan lupa juga untuk melihat sebuah patung kera yang besar di tengah hutan. Ingat, ini masih di Kalimantan ya. Oke, lanjut, dia berjalan atau berpetualang ke Sungai Kapuas. Selain Sungai Musi yang ada di Palembang, di Indonesia juga ada Sungai Kapuas yang sangat panjang. Jembatannya panjang sekali ya. Sungai Kapuas ini berada di pulau apa? Pulau Kalimantan ya. Sungai Kapuas berada di daerah mana? Di Pontianak. Jadi sudah dari Banjarmasin mereka kembali lagi ke Pontianak. Oke, yang terakhir Taman Nasional Tanjung Puting. Kera di Pulau Kembang ada banyak. Di Taman Nasional ini ada banyak orang hutan. Kamu tidak perlu takut berjumpa dengan orang hutan di sini. Mereka semua bersahabat dan harus dilindungi.
Nah, jadi di Kalimantan selain terkenal dengan kudapan atau makanan khasnya, Kalimantan juga terkenal dengan banyaknya orangutan, kera, dan monyet yang masih dilindungi. Jadi jika kita bermain atau berkunjung ke Kalimantan, ada baiknya kita juga pergi ke hutannya untuk melihat bagaimana tempat tinggal dari kera-kera tersebut ataupun orangutan tersebut. Tadi dibilang tidak usah takut karena mereka dilindungi dan bersahabat dengan kita. Oke? Nah, setelah membaca cerita tentang petualang Deoni dan Nesia, tugas kalian hanya mengerjakan latihan di halaman 27. Kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Perintahnya adalah pilihlah kata yang tepat dari pilihan kata yang berhuruf miring. Misalnya nomor 1 teacher contohkan. Pada musim hujan atau kemarau, air danau Sentarum akan merendam hutan. Nah, tadi dibilang dibaca itu pada musim hujan atau kemarau? Iya, benar, pada musim hujan. Jadi, hujannya boleh kita lingkari atau kemaraunya kita coret, ya. Langsung dikerjakan di sini saja. Nanti jika sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan ke teacher. Oke? Pelajaran bahasa Indonesia hari ini sampai di sini dulu. Sampai bertemu di pembelajaran bahasa Indonesia